Ada dua pertanyaan Bu ya. Yang pertama makna al-arif dan al-amin. Itu yang kedua tentang hijab dan korelasinya dengan penglihatan. Silakan. Dari bahasa Indonesia seringkali atau kebanyakan ilmu dan pengetahuan itu menjadi satu kalimat majemuk ya. Frasa. Ilmu pengetahuan. Sepertinya ilmu pengetahuan itu ya seperti alim ulama gitu. Nah, ini padahal ilmu beda, pengetahuan beda. Ketika Allah menyuruh kita mencari ilmu, tentu tidak sama dengan mencari pengetahuan. Kalau mencari pengetahuan, mencari tahu. Bagaimana ya mencari informasi, mendeteksi, mengamati, nanya sana, nanya sini, alamatnya di mana, sampai kita tahu, karena dia mencari tahu. Kalau mencari ilmu, itu apa yang dicari? Ya bukan mencari ilmu, tapi bereksperimen, menganalisa, mencatat, menghitung berapa banyak ini partikel di sini. Ya, mengadakan komparasi sehingga menjadi akhirnya paradigmanya itu bersifat eksperimentalis. Nah, kalau ilmu yang tidak eksperimentalis ya itu masuknya adalah sebagai pengetahuan umum aja, nggak perlu diuji. Pengetahuan umum itu adalah pengetahuan wawasan kita dan tidak perlu diuji. Ibu kota Indonesia apa? Jakarta. Perlu diuji nggak? Ya usah diuji. Yang penting tanda tangan. Oh begitu ibu kota, ya kan bangunannya begitu, kotanya demikian, istananya di sini, kementerian bilang jalan-jalan protokolnya ini semuanya dan masyarakatnya, ya kan situ. Tapi kalau kita untuk mengetahui kenapa Jakarta sekarang itu menjadi ambles sudah sampai 50 cm daripada setiap tahun tuh ya karena bangunan tinggi, jadi kemudian juga pengeboran air tanah yang berlebihan, ya kan sampai akhirnya kan sekarang mulai nanti sekian tahun lagi bisa ambles, itu kan diuji. Ya selama belum ambles Jakarta belum tenggelam ya itu masih paradigma non eksperimental. Kalau tenggelam nah baru terbukti benarnya. Apa perlu dibuktikan kebenarannya? Suruh ambles dulu Jakarta yang tenggelam dulu kan, ya enggak. Nah, dengan ilmu pengetahuan itulah kita lalu akhirnya mengambil langkah-langkah pencegahan. Artinya bahwa Jakarta menjadi kota tertutup sudah, tidak boleh ada lagi orang masuk pindah ke sana. Ya kan dikurangi pabrik-pabrik keluar Jakarta semuanya, pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik kecap, pabrik apa namanya pabrik sudah nggak ada. Jakarta hanya untuk tempat tinggal, tempatnya pemerintahan, ya kan? Nah itu kan antara dari mana kita ini. Nah kita mengenali banyak masalah, semakin banyak wawasannya, sering banyak berjalan, sering keluar negeri, ya kan? Banyak teman, pergaulan, pengalaman kerja di mana-mana. Nah itu orang yang berpengetahuan luas, knowledge namanya, ya kan? Nah tapi kalau ilmu adalah kaitannya adalah dengan pembuktian hukum kausalita, ya hukum alam, undang-undang sunatullah dengan kalkulasi perhitungan yang tepat. Saya kira dua hal yang berbeda antara ilmu dan pengetahuan itu. Nah kita yang disuruh oleh Allah apa? Ya dua-duanya. Jadi talabul ilmi itu dua-duanya, tidak mungkin dong satu aja. Jadi begini, secara terminologi pada saat Nabi Muhammad bilang talabul ilmi faridatun, itu ilmunya bukan ilmu yang sudah diseplit dari pengetahuan, ya, tapi ilmu di situ termasuk juga pengetahuan, namanya ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya bereksperimen, malah justru pada zaman Nabi, sahabat sampai zaman Umayyah itu belum masuk ke bagian ilmu tapi kepada pengetahuan. Mereka merantau kemana-mana, ya kan gitu, ya kan, merantau kemana-mana, melihat budaya orang lain, mempelajari agama yang lain, itu kan pengetahuan sifatnya. Mulainya muncul keilmuan kan setelah Daulah Abbasiyah, ya
Ibnu Sina, Al-Biruni dan sebagainya, Al-Khwarizmi dan sebagainya, ahli kedokteran bereksperimen. Nah, itu baru namanya sainsnya. Ya. Nah, kemudian yang Pak Didik maksudkan bahwa terhijab itu ya artinya begini. Orang yang punya ilmu itu bisa terhijab loh dengan ilmunya. Malah justru semakin dia, kenapa? Karena dia merasa berilmu sehingga menjadi anti kritik. Nganggap orang jadi goblok semuanya. Makanya orang pinter kan dasar goblok gitu. Kalau marah kan gitu. Kalau orang kaya ngomongnya apa? Dasar melarat. Kalau yang cantik Dasar jelek. dasar jelek. Itu kan ketika dia sudah merasa berilmu, sudah menjadi hijab, dia tidak akan bisa menambah ilmu lagi dan akan sulit untuk ditegur, ngotot gitu. Betul. Nah, makanya etika berilmu sekarang kan disepakati, apapun yang kita temukan di akhir klausul itu berbunyi ini adalah kesimpulan, sifatnya sementara. Apabila di kemudian hari ternyata muncul bukti-bukti yang baru, maka keputusan ini akan disempur. Itu kan etika berilmu seperti itu. Nggak ada namanya final itu. Iya dong. Hukum fikih juga seperti begitu, bukan final. Apakah final bahwa nyentuh perempuan itu batal? Ya enggak juga, enggak final. Memang yang bisa memfinalkan hanya Tuhan kok. Ya sekarang terbukti akibat karena menyentuh istri itu batal, maka orang bermadzhab Syafi'i nggak bisa naik haji. Karena nggak mungkin terjadi kan. Ini kenapa? Gara-gara karena Imam Syafi'inya mungkin tidak mampu memprediksi bahwa nanti di akhir zaman orang yang haji berjumlah puluhan juta. Dikiranya penduduk tuh seperti itu aja dikiranya. Dikiranya angka demografi itu nggak naik, stabil dikiranya kan gitu persoalannya. Ternyata Imam Maliki nggak batal itu. Makanya yang ya biar senggolan ya nggak usah batal. Akhirnya Pak terpaksa bahwa orang mazhab Syafi'i harus pindah mazhab dulu ke mazhab Maliki supaya bisa haji. Ya berarti kan tidak relevan. Direvisi enggak sampai sekarang. Karena dianggapnya final. Itu persoalannya. Makasih. Iya.